Tapi didefinisikan dulu, menulis ini menulis apa gitu. Kalau menulis status semua orang bisa. Dengan Penting mudahnya kan, gitu. mudah, status di WA, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Aswaja Indonesia TV dalam Bincang Aswaja Indonesia. Sahabat Aswaja Indonesia, kali ini kita masih mengambil tema tentang literasi, yang di situ apakah penting menulis itu, ya. Tapi ini bagi semua kalangan, bukan hanya sekedar akademisi ataupun mahasiswa. Seperti apa nanti itu akan dibahas oleh beliau, Bapak Ibda, selaku seorang penulis ini ya, tokoh penulis, sebab bukunya sudah banyak sekali ini. Nah, kita akan kupas hal tersebut, seberapa pentingkah menulis itu bagi seluruh kalangan manusia. Ini gimana, Pak? Ketika kita berbicara dengan masalah menulis, tentunya bagi sebagian orang ini merasa berat sekali, dan bahkan buat apa sih menulis gitu. Nah, menurut pandangan panjenengan bagaimana? Apakah penting menulis itu? Ya, penting tidak penting, penting karena menulis itu kan bagian dari kegiatan yang melibatkan akal, pikiran, dan perasaan. Akal, pikiran, perasaan, oke. Nah, tapi didefinisikan dulu, menulis ini menulis apa gitu. Kalau menulis status semua orang bisa. Dengan Penting mudahnya kan, gitu. mudah, status di WA, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Tapi saya rasa yang dimaksud menulis di sini itu menulis karya-karya ya. Kalau kita merujuk kepada buku yang pernah saya tulis itu kan ada 3 jenis karya. Mulai karya tulis jurnalistik, nanti produknya berita dan produk jurnalistik. Karya tulis ilmiah yang nanti wilayahnya produk ilmiah ya. Yang ketiga adalah karya sastra. Nah, tinggal pilih mau di mana arah tulisan kita. Tapi kalau hanya sebatas menulis status, menulis marah-marah di Facebook atau curhat, itu ya penting juga, karena secara tanpa 3 karya itu sebenarnya menulis itu ya bagian dari katarsis ya, atau penyucian jiwa, ekspresi, karena menulis ini bagian dari keterampilan ekspresif dalam catur tunggal keterampilan berbahasa. Dengan menulis itu kita pikirannya tersampaikan, idenya tersampaikan, bahkan kritik marahnya itu juga tersampaikan melalui menulis. Berarti dapat semua gitu. Dapat semua sebenarnya. Jadi kira-kira itu jawabannya. Nah, kemudian kalau kita libatkan di era saat ini, Pak, yang semuanya udah berbasis teknologi ya, Digital. Ya, berbasis digital modern. Ketika dulu semuanya percetakan masih konvensional, kita ada buku-buku yang semuanya masih berbasis kertas. Tapi bagaimana ketika di era modern ini, haruskah kita masih menulis di buku yang seperti itu, ataukah nanti kita cukup dengan menulis di media massa, Pak? Ya, sebenarnya mau konvensional atau digital, mau print atau cetak, mau print atau elektronik, itu sama saja sebenarnya. Itu hanya alat atau wahana untuk memuatnya sebenarnya. Nah, yang paling pokok adalah pesan-pesan ulama kita yang itu menyemangati kita tanpa memandang zaman. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Ghazali, sampai tokoh-tokoh sastrawan kita termasuk Pramudia Anandatur. Sebenarnya menulis itu ya bekerja untuk keabadian. Artinya mau itu zaman cetak, mau zaman cyber, mau zaman teknologi, namanya tulisan itu tetap penting. Nah, maka kalau kita merujuk pada satu diktum dalam dunia media sosial, itu kan jejak digital itu kejam. Itu bagi orang jahat menurut saya, tapi bagi orang yang menulis kebaikan, jejak digital itu membahagiakan dan menguntungkan sebenarnya. Karena kita bisa merekam jejak semua orang itu melalui tinggal ketik namanya aja di Google. Selesai gitu. Artinya ketika dulu saya pernah diwawancara ketika mau daftar media online, itu nggak usah ditanya banyak, hanya melihat CV, kemudian diketik nama saya di Google.
oh tulisannya banyak ya mas, oh nggih. Nah, akhirnya kita ngobrol dari situ. Nah artinya tanpa harus menelisik siapa dia, siapa kamu, siapa mereka, itu sudah mampu mendeteksi tulisan-tulisan yang ada di dunia cyber. Tetapi khusus soal buku, soal media massa itu sebenarnya kan hanya media saja. Kalau buku misalnya itu kan ada buku cetak, ada yang e-book. Jurnal ada e-jurnal, ada gitu e-jurnal loh. juga. Koran ada e-paper, semuanya kan sama, hanya medianya dia bentuk digital seperti ini, ada kodenya, ada gambarnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang tulis cetak, yang dicetak gitu loh. Tetap medianya menulis kita kan pakai laptop, pakai PC, bukan memakai bulu ayam zaman dulu gitu loh. Jadi itu soal media saja. Mau memakai yang elektronik maupun yang print saya kira sama aja ya. Tinggal kita tetap menulis yang paling pokok di situ, karena ramalan Radar Pancadana itu pernah meramal tahun 2030 atau 2040 nanti koran itu hilang gitu loh. Koran cetak ya. Ya meskipun nanti arahnya ke media online cyber ataupun yang e-paper ya. Tapi bagi saya itu juga sebuah peluang bagaimana arahnya nanti tulisan kita ke cyber gitu loh. Sekarang kan namanya e-book, e-jurnal, e-print itu sudah biasa gitu. Dan penilaian hari ini tidak hanya yang cetak tapi juga untuk yang elektronik. Tapi yang cetak tetap dibutuhkan karena menjadi bagian dari membaca melalui media cetak itu lebih memahamkan dan menyehatkan mata. Dan bagi saya ya, ini bagi saya, meskipun ada teori yang mengatakan membaca di media cetak itu pemahamannya lebih mendalam atau lebih cepat daripada gitu ya? e-paper seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, apakah nanti semuanya berbasis konvensional itu akan tergantikan oleh digital? Ya, itu kita nggak bisa meramal ya. Cuman arah dari era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0 ini kita bisa merujuk pada teori spirit zaman atau Zeitgeist ya, bahwa bangsa yang selamat itu yang mampu membaca spirit zamannya. Zeitgeist ini maksudnya kecenderungan zaman. Barang siapa yang tidak mampu menguasai kecenderungan zaman, maka dia akan terlewat, termasuk dunia jurnalistik tulis menulis. Maka kalau kita membaca situasi saat ini, ketika misalnya dunia akademik misalnya, itu dulu hanya mengakui namanya jurnal cetak, buku cetak. Semuanya tapi sekarang penilaian angka kredit atau PAK baik dosen maupun ASN ya, itu juga tinggal memberi linknya yang itu sistemnya OJS, Open Journal System, dan itu e-jurnal gitu. Jadi tanpa harus mengeprint berlembar-lembar dan sebagainya. Laporan akreditasi pun sekarang online, subdot ya, sistem lebih mudah atau lebih sulit Pak? Lebih mudah sebenarnya, cuman ya terbatasnya karena digital tadi, dadak buka laptop itu kan ribet gitu loh. Kadang kalau bagi orang yang sepuh tetap cetak. Cuman yang paling penting perubahan ini dilakukan sesuai zaman, termasuk efek COVID-19 ini kan juga mau nggak mau kita berkonvergensi ke media digital dalam hal apapun, termasuk sholat aja streaming, ibadah di gereja streaming, ibadah di wihara streaming. Artinya kan kalau nggak menyesuaikan, nggak mungkin kita bisa menyesuaikan zaman. Itu kira-kira itu sebenarnya. Tapi yang paling selamat ya yang mampu membaca spirit, bahkan menguasai saja. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini lumayan padat ya, sedikit namun padat pembahasan kali ini. Nah, bagi sahabat Aswas Indonesia, silakan sahabat sekalian ya, bisa menulis dimanapun berada. Ketika kita suka di media sosial, silahkan gunakan media sosial dengan positif, karena kedepannya tentunya tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ibda, ketika kita melamar apapun pasti yang ditanya yang pertama itu adalah media sosial. Ketika di media sosial itu kok kita udah kelihatan jejak digitalnya yang negatif, otomatis ya kita tahu sendirilah akibatnya hal tersebut seperti apa. Nah, begitu juga dengan di era revolusi industri 4 saat ini yang semuanya sudah berbasis digital, tentunya bukan hanya sekedar konvensional. Digital sudah mulai merambah dan sudah mulai menguasai kita. Nah, tergantung kita sendiri akan mengikuti zaman tersebut, bisa membaca atau tidak. Cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Tunggu terus atau pandangi terus video-video selanjutnya tentunya di
Aswazanesia TV. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.